Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bertemu di potongan video singkat ini, membahas kisah-kisah mereka yang sudah mendapatkan kemuliaan di dunia, begitu juga akan Allah beri kemuliaan di akhirat. Dengan tujuan semoga dengan membahas kisah-kisah hidup mereka meningkatkan motivasi dalam hidup kita untuk terus memanfaatkan umur yang masih Allah berikan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji, mengenang kembali kisah hidup seorang sahabat yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya bahwa akan ada satu orang laki-laki yang masuk dari pintu masjid ini, dan laki-laki ini merupakan ahli syurga, dan laki-laki tersebut adalah sahabat yang akan kita bahas ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah hidup seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah, seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih jauh apa yang dialami oleh Sa'ad, siapa Sa'ad ibn Abi Waqqas, bagaimana kisah perjuangan Islamnya, ada baiknya lebih dahulu kita mengenal siapa nama panjang Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Wuhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah Al-Qurashiyyu Zuhriyul Makki, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Zuhrah, dan satu bangsa atau satu suku dengan ibunya Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sebelum masuk Islam, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini merupakan orang yang sangat bijaksana, sehingga beliau menceritakan di dalam kisah hidupnya sendiri, beberapa saat sebelum beliau masuk Islam, beliau mengalami mimpi, yang di dalam mimpi ini beliau diliputi oleh kegelapan. Semua gelap di dalam mimpinya, ia melihat demikian. Di tengah-tengah kegelapan ini ia melihat satu cahaya bulan, sehingga naluri manusia ketika berada di dalam kegelapan pasti ingin mencari cahaya yang terang ini dari mana asalnya. Akhirnya ia ikuti cahaya terang ini. Ternyata ia dapati itu adalah cahaya bulan. Ketika sampai di bawah cahaya temaram bulan ini, ia ternyata menemukan di bawah itu sudah lebih berdahulu berkumpul sahabat-sahabatnya, seperti Zaid ibn Harithah, seperti Sayyidina Ali ibn Abi Talib, seperti Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Beliau pun bertanya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada mereka ini, kapan kalian sampai ke cahaya ini wahai teman-teman? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, kami pun baru sampai di cahaya ini. Belum sampai habis cerita mimpi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ia pun terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya, ia mendapat berita bahwa ternyata saat itu bahwa Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia datang menemui Rasulullah menceritakan apa yang ia alami dalam mimpinya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Sa'ad, ketahuilah bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirimu. Sesungguhnya cahaya rembulan itu adalah cahaya risalah yang Allah berikan kepadaku, dan Abu Bakar, Zaid ibn Harithah, begitupun Ali ibn Abi Talib telah lebih dahulu beriman mengikuti cahaya rembulan itu. Akhirnya Allah beri hidayah kepada Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian beliau pun memeluk agama Islam.
Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas memeluk agama Islam, apa perjuangan beliau? Apa pengorbanan beliau? Apa yang beliau lakukan untuk Islam sehingga menjadi orang yang Rasulullah janjikan salah satu orang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali Sayyidina Sa'ad memeluk agama Islam. Kalau sahabat-sahabat dahulu yang sudah kita kaji kisahnya, sudah kita bahas pengorbanannya, kita temui ada sahabat yang menyiksanya merupakan pamannya. Kita temui ada sahabat yang mengadabnya merupakan saudaranya. Tapi Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ternyata jauh lebih sulit daripada itu. Orang yang menguji keimanannya, orang yang menguji kekuatan imannya kepada Allah bukan pamannya, bukan saudaranya, tetapi yang menguji keimanan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah ibunya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman yang dimuliakan Allah? Beberapa saat setelah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas memeluk agama Islam, ibunya pun datang menghampiri Sayyidina Sa'ad. Apa kata ibunya? Ya Sa'ad, ma hadha ad-din alladhi ahdath? Apa agama baru yang engkau anut ini wahai Sa'ad? La tada'anna hadha ad-din aw la akul wa la ashrab hatta tu'ayyara bi fayuqalu ya qatil ummi. Kata ibunya, wahai Sa'ad, ini agama baru apa yang sedang engkau anut ini? Demi Allah, kata ibu Sa'ad ini, engkau tinggalkan agama yang sedang engkau anut ini, atau aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, sampai nanti aku mati, kemudian engkau akan orang-orang ejek sebagai orang yang membunuh ibunya sendiri. Bisa kita bayangkan teman-teman yang dimuliakan Allah, bagaimana dilemanya Sayyidina Sa'ad ketika itu. Antara memilih keyakinan yang ia yakini kebenarannya, atau menyenangkan hati orang tuanya. Sehingga ibu dari Sayyidina Sa'ad ibn Waqqas ini sehari semalam tidak makan. Tidak makan, tidak minum, berharap supaya Sa'ad ibn Abi Waqqas keluar meninggalkan agama Islam. Ternyata setelah 1 hari 1 malam dan Sayyidina Sa'ad masih tidak tergoyahkan dalam keimanannya, apa kata beliau? Wallahi ta'lamina ya ummah, law kana laki 100 nafs fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in. Kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas dengan gagah berani, dengan percaya, dengan keimanan yang sempurna. Apa kata beliau? Wahai ibuku tersayang, engkau tahu, kalaupun engkau mempunyai 100 jiwa, yang 100 jiwa ini keluar satu persatu dari dalam jasad dan ragamu ini, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku yakini kebenarannya ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibunya menjadi orang yang mengetes keimanannya. Ibunya menjadi orang yang menguji bagaimana kuatnya iman Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Sayyidina Sa'ad lolos dari ujian ini, sehingga ketika peristiwa ini berakhir, Allah turunkan ayat yang berkaitan dengan cerita Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu mengajak untuk mensyirikatkan aku, mengajak untuk menyekutukan aku yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan taat kepada mereka, namun tetap pergauli mereka dengan baik selama masih hidup di dunia ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana perjuangan berat yang dialami oleh Sayyidina Sa'ad. Perjuangan berat fisik mungkin tidak, perjuangan diazab mungkin tidak, tapi Sayyidina Sa'ad diuji secara mental, diuji secara psikis, bagaimana ia mempertahankan keimanannya ketika dihadapkan pilihan dengan ibu tercintanya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, kisah yang juga menonjol dari kehidupan Sayyidina Sa'ad adalah bahwa suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat telah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dalam suatu majlis ilmu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Hari itu Rasulullah bilang, akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki yang dia merupakan ahli surga.
Setelah Rasulullah menceritakan ini kepada para sahabat-sahabatnya, para sahabat pun penasaran. Siapa mungkin laki-laki yang akan masuk dari pintu ini? Sehingga Rasulullah bilang bahwa ia merupakan ahli syurga. Ternyata setelah mereka mengawasi siapa yang masuk dari pintu ini merupakan Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hari berikutnya juga Rasulullah sampaikan dengan hal yang sama. Yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Para sahabat pun menunggu siapa laki-laki yang masuk di pintu yang Rasulullah sampaikan ini. Ternyata masih dengan orang yang sama, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hari berikutnya, hari ketiga juga Rasulullah sampaikan hal yang sama. Yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Dan kali ketiganya juga Sayyidina Sa'ad yang merupakan laki-laki yang masuk ke pintu yang Rasulullah sampaikan ini. Para sahabat pun heran. 3 kali Rasulullah bilang bahwa akan masuk laki-laki dari pintu ini yang ia merupakan ahli syurga. Dan ketiga-tiganya yang masuk merupakan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As pun penasaran. Apa amalan Sa'ad ini? Sehingga Rasulullah menjamin bahwa beliau akan masuk syurga. Sehingga dengan rencana yang matang yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, ia pun bertamu ke rumah Sa'ad. Sambil mengatakan bahwa ia sedang ada masalah dengan ayahnya. Kemudian ia ingin menginap di rumah Sa'ad ibn Abi Waqqas selama 3 hari. Agar meredakan permasalahan yang ada antara dia dan antara ayahnya. Padahal itu hanya sebatas trik atau cara Abdullah bin Amr bin al-As untuk bisa menginap, mengetahui apa amalan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga menjadikan ia salah satu orang yang dijamin syurga. 1 hari, 2 hari, 3 hari Abdullah tinggal di rumah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tidak ada satu amalan istimewa yang dilihat oleh Abdullah dikerjakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Salatnya seperti salat sahabat lainnya. Zikirnya seperti zikir sahabat lainnya. Puasanya seperti puasa sunnah sahabat lainnya. Tidak ada yang istimewa. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn al-As memberanikan diri untuk bertanya kepada Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Apa pertanyaan Abdullah? Wahai saudaraku Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah SAW suatu hari pernah mengatakan bahwa akan ada orang yang masuk dari pintu ini dan ia merupakan ahli syurga sebanyak 3 kali. Dan selama 3 kali itu, yang masuk dari pintu syurga ini, yang masuk dari pintu ini, itu adalah engkau. Maka aku pun penasaran, wahai saudaraku, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah menjamin dirimu untuk masuk syurga? Ternyata tidak ada amalan istimewa yang aku lihat, kata Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka Sayyidina Sa'ad menjawab, ya akhi, ma huwa illa ma ra'ait. Ya, demikianlah adanya. Apa yang aku lakukan, amalan yang aku kerjakan, ya seperti yang engkau lihat, wahai saudaraku Abdullah. Ghaira anni la ajidu fi nafsi su'an li ahadin minal muslimin. Wala anwi lahu syarran, wala aqulu illa khairan. Namun, yang aku lakukan selama hidupku ini adalah tidak ada sedikit pun terbersit di hatiku kejahatan kepada saudaraku sesama muslim. Dan tidak ada terniat sedikit pun di hatiku untuk melakukan hal yang tidak baik kepada saudaraku sesama muslim. Dan tidak ada satu ucapanku yang jahat kecuali ucapan itu adalah yang bernada baik kepada saudaraku sesama muslim. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, "Hadza huwa alladhi qad balaght wa hadza alladhi la atiquhu." Inilah yang menyebabkan engkau mendapatkan penghargaan dari Rasulullah itu, wahai saudaraku Sa'ad, dan inilah hal yang tidak sanggup untuk aku lakukan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Yang pertama, bahwa di dalam perjuangan kita beragama ini ada banyak cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Kata Allah dalam Al-Quran, apakah mereka akan mengira bahwa mereka sudah beriman sementara mereka tidak diuji? Sementara mereka tidak Allah berikan cobaan untuk mengetes kualitas keimanan mereka itu. Maka di dalam perjalanan kita beragama ini akan ada banyak ujian, cobaan yang akan kita terima. Bisa jadi datang dari orang lain atau bahkan bisa jadi datang
dari keluarga, orang terdekat yang kita cintai sendiri. Itu yang dialami oleh Rasulullah ketika paman-pamannya merupakan orang pertama yang berada di balik orang-orang yang membenci Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah. Itu yang dialami oleh Nabi Nuh ketika anak laki-lakinya merupakan orang yang mendurhakainya. Itu yang dialami oleh para nabi-nabi dan rasul lainnya ketika yang mendurhakai mereka, yang menguji mereka, mencoba mereka bukan orang lain, tetapi justru merupakan orang terdekat mereka sendiri. Maka semua itu merupakan ujian bagi kita. Semua itu merupakan cobaan bagi kita untuk mengetahui kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa mungkin ada banyak dari kita yang sanggup beribadah salat sunnah full 1 hari 1 malam. Puasa Senin Kamis lancar setiap bulannya. Berinfak, berzakat, bersedekah lancar. Tapi amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini tidak semua orang yang sanggup melaksanakannya. Membersihkan hati dari rasa iri, membersihkan hati dari rasa dengki, membersihkan hati dari rasa tidak suka melihat saudara kita bahagia, membersihkan hati dari rasa tidak senang melihat saudara kita mendapatkan kesenangan. Maka hal kecil ini, kecil kelihatannya, tetapi sungguh sangat sulit untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan mengenal kisah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, kita tidak hanya sebatas mementingkan amalan-amalan zahir yang terlihat oleh mata, salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Tapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana menjaga hati kita untuk tetap bersih, untuk tidak ternodai oleh rasa iri, rasa dengki, rasa tidak suka kepada saudara kita sama muslim. Kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sendiri seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Semoga video singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada Al-Faqir yang menyampaikan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.